Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Esti Nurwanti. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Dietetik Penyakit Tidak Menular, saya akan membahas terkait tata laksana diet pada penderita diabetes mellitus dengan komplikasi. Tentunya teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi dan materi di list, kemudian juga mengakses YouTube, dan juga kita akan berdiskusi lebih lanjut melalui Google Meet. Kemudian, pada saat pertemuan nanti kita juga akan berdiskusi dengan adanya 4 kelompok ya. Nanti teman-teman ada 4 kelompok, setiap kelompok yaitu mencari kasus di lingkungan terdekat. Jika tidak menemukan, bisa menghubungi saya, nanti saya berikan contoh kasusnya. Kemudian nanti tiap kelompok akan melakukan NCP atau mengerjakan NCP singkat saja. Kemudian nanti kita akan membahas pada saat pertemuan. Kemudian nanti kelompok lain bisa saling memberikan tanggapan. Kemudian juga jangan lupa untuk memberikan contoh leaflet diet yang tepat. Kemudian nanti dalam alokasi waktu 100 menit itu, saya akan presentasi hanya 60 menit. Kemudian nanti teman-teman silakan berdiskusi karena ada 4 kelompok sehingga membutuhkan waktu 40 menit. Jadi silakan pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian sebenarnya apa saja sih yang akan dipelajari pada topik perkuliahan kali ini? Tentunya pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait definisi, etiologi, dan patofisiologi penyakit. Nah, pada kesempatan kali ini karena diabetes dengan komplikasi. Jadi komplikasinya itu bisa dikatakan kalau ginjal yaitu nefropati diabetik. Tapi kalau kena mata berarti retinopati diabetik. Tapi kalau yang kena syaraf itu neuropati diabetik. Ada juga yang berupa luka yaitu gangren dan ulcus diabeticum ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait definisi-definisi komplikasi ini, sehingga kita bisa tahu nanti selanjutnya intervensi gizi apa yang tepat ya. Kemudian bagaimana sih cara melakukan NCP? Tentunya dengan konsep ADIMED, yaitu assessment, diagnosis gizi, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Kemudian bagaimana cara mengasesmen penderita diabetes dengan komplikasi? Tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jadi teman-teman mencari info dulu nih terkait hal ini. Kemudian nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian untuk assessment sendiri tentunya masih menggunakan ABCD atau antropometri, biokimia, klinis, dan dietary atau asupan. Jadi teman-teman nanti setelah mendapatkan pasien bisa melakukan pengkajian dengan memperhatikan pengkajian dari segi antropometri, biokimia, klinis maupun asupan. Kemudian dari pengkajian tersebut teman-teman bisa menentukan diagnosis gizi apa sih yang tepat sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Gitu. Permasalahan gizi apa yang harus segera diperbaiki gitu sehingga nanti kondisi pasien menjadi lebih baik. Kemudian di intervensi gizi ini nanti kita akan membahas lebih lanjut tujuan dietnya, syarat diet, perhitungan kebutuhan gizi, jenis diet yang diberikan, dan rancangan menu sehari. Jadi kita bisa memiliki gambaran menu apa sih yang tepat untuk pasien dengan kasus-kasus yang berbeda tersebut tadi ya. Jadi agar kondisi pasien menjadi lebih baik. Kemudian juga tentunya kita akan melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan pengkajian yang telah kita lakukan sebelumnya. Apakah ada perubahan atau tidak. Misalnya dengan kita melakukan perencanaan nih, karena memang tujuannya misalnya karena gula darah, tentunya kita monitoring untuk kadar gula darahnya, dan lain-lain sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian juga untuk konsultasi gizi juga kita sesuaikan dengan pengkajian yang telah kita lakukan, kemudian diagnosis gizi, kemudian intervensi gizinya, bagaimana kita bisa menyampaikan intervensi gizi yang telah kita rancang kepada pasien. Apakah pasien tersebut bisa memahami apa yang kita sampaikan?
dalam konsultasi gizi ini. Kemudian kita terus melakukan monitoring dan evaluasi sehingga berharap pasien tersebut bisa datang kembali untuk melakukan follow up ya. Jadi dan kita berharap tentunya pasien tersebut gula darah menjadi lebih stabil dan kondisi komplikasinya tidak terlalu berat. Kemudian leaflet dietnya yang tepat juga nanti kita akan bisa menggali lebih dalam terkait tujuan dietnya, cara mengatur dietnya, strategi makannya seperti apa, jenis dietnya yang direkomendasikan seperti apa. Karena kalau ada komplikasi, tentunya dietnya juga akan bertambah. Misalnya diet diabetes rendah garam atau diet diabetes rendah kalium dan sebagainya. Kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian juga kita bisa menyampaikan makanan apa yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari. Kemudian bagaimana hasil perhitungan kebutuhan gizi, kemudian bagaimana pembagian makan sehari dan contoh menu sehari. Baik, jadi nanti teman-teman, 4 kelompok tersebut akan mempresentasikan 4 kasus yang berbeda, yaitu nefropati diabetik, retinopati diabetik, neuropati diabetik, dan gangren dan ulkus diabetikum. Teman-teman juga bisa sambil membaca referensi terkait dietetik ini. Nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut, baik itu dari buku maupun dari internet yang dipercaya tentunya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.